Halo, sudah hampir 2 tahun kita menjalani masa pandemi, dan selama proses itu, mungkin sebagian besar dari Anda, seperti saya juga, banyak mengikuti webinar, pelatihan online, apalagi talk show, meeting online, begitu ya. Selain tentunya ada pemateri utama, ada narasumber atau trainer, ada juga peran-peran lainnya yang sangat penting tugasnya karena sangat menentukan kelancaran dan maksimalnya acara. Seperti apa misalnya? Ada host, ada MC, juga kalau seminar, rapat, ya, apalagi kongres gitu, apalagi debat tentu ada peran ketiga ini, moderator. Nah, dalam kesempatan ini saya mau mengajak kita semua untuk memperdalam, ya, memperjelas apa peran MC, host, dan juga moderator. Karena saya amati, kadang ya, nggak selalu, ada yang ketuker gitu. Harusnya di MC, dia jadi ikut jadi moderator. Harusnya moderator, dia seperti jadi host. Ya. Dan bahkan moderator seperti jadi pemateri. Nah, mari kita bahas secara singkat apa pengertian tiga peran tersebut dan juga apa fungsi dan serta bedanya ya satu sama lain. Kita mulai dari host. Oh ya, ngomong-ngomong, saya menjelaskan hal ini dalam konteks mengapa saya berani mengatakan menjelaskan di depan Anda karena saya belajar filsafat, belajar ilmu komunikasi juga, dan ya saya menjadi seorang trainer, speaker, khususnya di dunia komunikasi praktis. Nah, dalam konteks tersebut saya memberanikan diri untuk berbagi. Kalau ada hal yang berbeda, Anda boleh tulis komentar ya. Kita saling belajar. Mari kita pertama-tama bahas tentang host. Apa itu host? Host, ya, itu bahasa Inggris yang artinya tuan rumah, betul ya? Akar katanya dari bahasa Perancis, juga artinya tuan rumah. Kalau nyonya rumah, hostess. Kalau nona rumah, mistress. Ya, tapi dalam konteks seminar, dalam konteks kegiatan online, tidak ada hostess atau mistress. Yang ada host, itu sudah merangkum pokoknya siapapun yang menjadi pemilik acara. Jadi semua yang menjadi penyelenggara sekaligus penanggung jawab acara itu kita sebut sebagai host. Dalam dunia pertelevisian tentu kita mengenal Andi F. Noya. Ya. Acaranya apa? Beliau jadi host di acara Kick Andy. Najwa Shihab di acara Mata Najwa. Dulu Deddy Corbuzier di acara Hitam Putih. Mereka bertugas atau berperan sebagai host. Mereka tuan rumah, mereka berhak mengatur tamu, menanyakan segala hal ya, yang terkait kepentingan mereka untuk acara tersebut. Ya tentu supaya lancarnya acara, biasanya sih pertanyaannya sudah diberitahukan atau paling tidak arahnya sudah diinformasikan. Nah, kembali kita ke dunia perwebinaran, perzooman ya. Kalau host, kita kan tadi bahas host. Host dalam dunia webinar, dunia online, seminar training online, itu tentu agak beda dengan dunia pertelevisian. Apa itu pengertian host dalam dunia kita ini? Di website Zoom Support dijelaskan bahwa host itu adalah si pengguna, user Zoom, yang membuat acara, berarti mengagendakan acara, kemudian dia punya kuasa untuk memulai menyalakan ya, acaranya dan mematikan. Dia juga punya kuasa untuk mengangkat co-host, yaitu partisipan lain yang bisa membantu dia, yang tentu syaratnya sudah paham ya teknologi Zoom-nya. Nah, di situ akan terbagi tugas lalu. Ada yang misalnya menjadi co-host teknis. Dia tugasnya membantu para pemateri atau orang-orang yang terkait, entah MC juga, agar lancar dalam berkomunikasi di platform tersebut. Teknis sifatnya ya, dan biasanya di belakang. Lalu yang kedua ada co-host yang mengurusi kelancaran acara. Tata tertibnya, ngurusi mic bocor, mengurusi video-video audiens yang mungkin nggak pantas dilihat, sehingga tujuannya apa? Acara lancar dan maksimal. Nah, ketiga, entah biasanya dipegang oleh hostnya sendiri atau juga dia limpahkan pada orang lain. Host ini bertugas mendampingi MC dan juga pemateri atau moderator kalau ada di sana agar mereka lancar, nyaman, dan maksimal. Nah, karena itu kadang juga ada host yang merangkap tugas sebagai MC.
Nggak apa-apa menurut saya, masih baik-baik saja. Kalau sudah mulai merangkap sebagai moderator, nah itu yang nanti akan membingungkan. Kenapa? Nanti kita lihat dalam konteks pengertian apa itu moderator. Host, apa sih tugasnya? Ya, sesuai dengan penjelasan dari Zoom Support tadi, ya bahwa host itu berarti menjadi pemilik acara, dia bertanggung jawab terhadap kelancaran proses acara dan juga pastinya bertanggung jawab terhadap konten yang muncul, ya respon-respon yang muncul itu tanggung jawab host ya. Juga kalau ada misalnya respon audiens yang nggak pantas, ya, karena gaptek atau karena memang mau ngaco gitu, itu tanggung jawab host, bukan MC, bukan apalagi narasumber tamu, bukan host bertanggung jawab penuh di sana. Karena itu host sebaiknya memang sangat menguasai platform online yang digunakan. Selama mengikuti event-event online, saya kerap menemukan ya ketika saya sudah hadir di acara tersebut, tapi jamnya belum mulai, jam acara memang belum. Yang terjadi kami partisipan dicuekin, diabaikan. Ada yang sambil putar musik, ada yang betul-betul dicuekin abis. Padahal justru di situ kesempatan host untuk menyambut kami. Jadi bagaikan kalau kita datang ke resepsi, ya, entah di resepsi ulang tahun, perkawinan, apapun juga acara-acara offline, kita kan ketika datang langsung disambut, minimal di depan ada satpam gitu ya. Kemudian ada among tamu, ada usher, yang mengarahkan kita harus masuk lewat mana, duduk di mana, lalu sambil menunggu kita harus ngapain. Kadang kita ditemani ngobrol, biar nggak terasing, nggak boring. Nah, sama juga di acara online, mestinya host tugasnya begitu. Kalau dia nggak bisa, ya dia angkat ke host yang bertugas sebagai among tamu online. Agar peserta yang hadir itu nggak boring. Atau nggak aneh-aneh, nggak neko-neko. Lalu dia welcome, kemudian dia kalau perlu ya, dan sebaiknya perlu sih, secara sangat singkat menjelaskan latar belakang acara, menjelaskan tujuan kenapa acara dibuat dan apa harapannya kemudian, lalu memperkenalkan sekilas siapa saja orang-orang yang akan terlibat, sebagai MC, sebagai moderator, sebagai narasumber. Dan juga dia bisa menyebut siapa saja nih audiens yang penting, entah secara kelompok, ataupun kalau ada VVIP, ya ada tamu kehormatan, sebutkan. Sambut, karena Anda host itu adalah tuan rumah. Nah, ketika sudah disambut, kemudian persilakan MC untuk memimpin acara. Maksudnya sudah disambut. Ketika sudah menyambut ya semua yang hadir, persilakan MC untuk memimpin. Nah, kemudian MC berterima kasih pada host. Oh ya, ngomong-ngomong, MC diperkenalkan oleh host ya. Nah, lanjut, MC berterima kasih pada host, lalu MC mengendalikan proses. Jadi sekarang kita membahas tentang MC, ini yang kedua. Tadi panjang ya tentang host. Nah, MC itu apa sih tugasnya? MC itu harfiahnya, sederhananya pemandu acara. Dia bukan pemilik kegiatan, tapi dia yang memandu. Memandu berarti memimpin, mengarahkan. Dia diberi kuasa oleh host untuk mengarahkan proses. Kalau dia mau membuat perubahan, dia harus konsultasi pada pemilik acara. Nggak bisa semena-mena, seenaknya saja. Kadang ada host yang merangkap jadi MC, ya nggak apa-apa. Nah, MC itu apa? Anda tentu tahu, Master of Ceremony. Istilah ini, kalau kita merujuk ke sejarah ya, sejarah dunia tentunya, ternyata ditemukan itu di sekitar abad ke-5. Istilah ini baru muncul di abad ke-5 Masehi, dan digunakan di kalangan kepausan di Roma. Jadi Master of Ceremony itu menunjuk pada seorang petugas protokoler, petugas kepausan yang diberi tanggung jawab untuk memimpin sebuah ritual yang sangat komplit, biasanya ritual keagamaan tentunya. Dia biasanya kalau di acara keagamaan itu masuknya mendampingi paus, mendampingi selebran utamanya. Dan dia memandu seluruh proses sehingga proses diharapkan menjadi teratur, khidmat, dan maksimal sesuai dengan yang direncanakan. Itulah tugas pemandu acara, Master of Ceremony pada sejarah awalnya. Nah, kemudian juga istilah Master of Ceremony ditemukan di dunia kerajaan. Ya, di negara monarki berarti. Ya, tugasnya sama. Dia memandu, memimpin proses acara-acara, upacara-upacara kenegaraan. Dan kemudian kan terus berlanjut, termasuk di Indonesia. Kalau kita ada upacara kenegaraan, kan ada MC yang sering disebut sebagai pemandu acara. Bukan pembawa acara. Kalau pembawa acara itu lebih ke televisi ya, pemandu acara. Nah, hostnya dalam acara kenegaraan, kalau dalam konteks sekarang, yaitu siapa? Petugas protokoler. Nah, dalam perkembangannya, MC lebih cenderung merujuk pada kegiatan-kegiatan yang informal, seperti party, ada MC pasti, pesta ulang tahun lah, resepsi pernikahan itu yang agak semi formal ya, juga ada seminar-seminar, ada apalagi talk show, ada MC, baik itu di on air, di televisi, dalam internet, maupun yang offline. Nah, itu adalah
Master of Ceremony atau dalam bahasa kita pemandu acara. Ya, tugasnya memimpin acara dari awal sampai selesai. Kalau sudah selesai, kembalikan kepada siapa? Kepada tuan rumah, kepada host. Sekarang kita masuk moderator. Nah, ini peran yang berbeda lagi. Biasanya moderator itu ada untuk acara-acara yang sifatnya ada dialog antar narasumber, antar orang-orang yang menjadi fokus perhatian. Misalnya apa? Seminar tentunya kan, walaupun cuma satu, ya, satu narasumber, dia akan diskusi dengan para peserta. Kemudian ada meeting juga, itu perlu dimoderasi. Kemudian debat, apalagi ya, debat pilkada, debat pemilihan presiden, biasanya butuh moderator. Interaktif dalam arti saling menyampaikan gagasan. Sesuai dengan arti katanya moderator, berarti tugasnya memoderasi. Tugas dia ada di tengah. Moderate. Nggak boleh ekstrem kiri, ekstrem kanan. Nggak boleh condong kiri, condong kanan. Walaupun dia merasa yang ini paling benar, yang ini salah. Nggak bisa. Dia tetap perlu di tengah. Nah, karena itu dia nggak boleh berpihak tentunya. Kemudian karena dia moderasi, walaupun dia tahu banget ilmunya, tahu jawabannya, dia nggak boleh menjadi narasumber. Tidak boleh mengambil alih fungsi narasumber. Dia tetap memoderasi. Paling yang bisa dilakukan adalah memancing. Memang moderator itu sebaiknya perlu menguasai materi. Tujuannya apa? Bukan untuk memperkaya proses diskusi, tetapi justru untuk mengawal proses itu. Karena dengan paham materi, dia tahu ini topiknya sudah nyeleweng atau belum nih, atau masih dalam koridor. Ini topiknya memang benar atau keliru. Kalau keliru ya dia arahkan, tapi dia nggak boleh nambahkan materi. Dia menanyakan, mengklarifikasi, mengkonfirmasi. Nah, kemudian juga terutama nih peran moderator adalah membuat proses agar stabil dalam arti itu tidak gejolak emosi, tidak berkonflik, akhirnya menjadi kacau. Itu tugas moderator betul. Maka sebaiknya moderator satu cerdas IQ, karena dia harus mendengar, memahami, menganalisa, kemudian bisa mengatakan kembali, memparafrasekan, atau meringkas pernyataan atau pertanyaan. Itu penting banget. Kedua, cerdas emosi tentunya. Dia nggak boleh terpancing emosinya, dia perlu matang, stabil, bahkan bisa mengendalikan orang yang panas, yang tersinggung. Dia juga perlu asertif. Ya. Misalnya apa? Ada pembicara ngomongnya kepanjangan, jawabnya kepanjangan, ada peserta yang nanyanya kepanjangan, ya, cari panggung. Gitu. Tugas moderator untuk menegur dia. Kalau Anda menemukan dalam sebuah seminar atau simposium, ada pembicara ataupun penanya yang panjang dibiarkan, itu berarti moderatornya mandul. Moderatornya kurang kompeten. Mungkin dia cerdas, tapi dia nggak berani. Moderator perlu asertif, tegas. Dan tentu saja persuasif, ya, jangan bikin orang marah. Kira-kira itu dulu yang bisa saya bagikan terkait apa tadi? Host, MC, moderator. Kalau Anda bertanya, lalu bagaimana cara saya bisa menjadi host yang efektif, MC yang menarik, moderator yang handal? Ya, itu sih harus ikut training. Sampai jumpa.